Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Sukma. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang hubungan pragmatik dengan disiplin ilmu lainnya. Untuk lebih lanjut, yuk simak video berikut. Yang pertama, hubungan pragmatik dengan semantik. Seperti yang kita ketahui, semantik dan pragmatik keduanya mengkaji makna. Namun, makna yang menjadi kajian semantik adalah makna linguistik yang bebas konteks. Sedangkan makna yang dikaji oleh pragmatik adalah maksud penutur yang terkait dengan konteks. Nah, dengan kata lain, semantik mempelajari makna secara internal, yaitu makna literal dan terpisah dari situasi, dari penutur dan penuturnya. Akan tetapi, pragmatik mempelajari makna secara eksternal, yaitu berhubungan dengan langsung penutur atau pemakai bahasa. Contoh, presiden itu sedang menuruni tangga pesawat. Prestasi kerjanya yang bagus membuat ia dapat diangkat untuk masa jabatan kedua. Nah, pada kalimat tersebut, semantik memperlakukan makna sebagai suatu hubungan yang melibatkan dua segi mencakup bentuk dan makna. Sedangkan pragmatik memperlakukan makna sebagai suatu hubungan yang melibatkan tiga segi yang mencakup bentuk, makna, dan konteks. Yang kedua, ada hubungan pragmatik dengan sosiolinguistik. Seperti kita ketahui, pragmatik memandang bahasa sebagai alat komunikasi yang keberadaannya, baik bentuk maupun maknanya, ditentukan oleh penutur dan ditentukan dari keberagamannya, ditentukan oleh topik, tempat, sarana, dan waktu. Fakta-fakta ini dimanfaatkan oleh sosiolinguistik untuk menjelaskan variasi-variasi bahasa atau ragam bahasa. Artinya, pragmatik sangat menekankan aspek tujuan dalam berkomunikasi, seperti yang dikemukakan oleh Shirley dalam tindak tuturnya. Bahasa akan berbeda karena adanya tujuan yang berbeda-beda. Hal ini pun dimanfaatkan oleh sosiolinguistik dengan menekankan variasi bahasa karena berdasarkan fungsi bahasa tersebut. Penggunaan bahasa dalam pragmatik juga sangat mempertimbangkan faktor interlokutor, yakni orang-orang yang terlibat dalam proses berkomunikasi dan berinteraksi. Karenanya, kode yang digunakan pun berbeda. Dalam sosiolinguistik, aspek interlokutor ini dikembangkan lebih jauh dengan faktor sosial atau dialek sosial seperti tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, usia, jenis kelamin, hubungan sosial, dan sebagainya. Contoh, apabila tuturan 3 kali 4 berapa akan memiliki makna dan jawaban yang berbeda. Karena pragmatik memandang perbedaan itu disebabkan oleh faktor tempat, tujuan, dan penutur. Sedangkan sosiolinguistik memandang dari sudut register. Meskipun demikian, keduanya memerlukan pengetahuan bersama atau common ground untuk sampai kepada pemahaman yang sebenarnya. Yang ketiga, hubungan pragmatik dengan psikolinguistik. Hubungan antara pragmatik dan psikolinguistik terlihat dari sumbangan teori psikolinguistik dalam memahami makna pragmatik. Kajian psikolinguistik lebih menitik beratkan kajian kepada hubungan bahasa dengan pemikiran manusia. Dengan kata lain, dalam memahami sebuah bahasa, peran pemikiran atau faktor psikologi memegang peran penting. Kaitannya dengan pragmatik, sebuah tuturan pragmatis akan lebih mudah dipahami bila peserta tutur lebih mengoptimalkan peran psikologinya. Contoh, mungkinkah kursi ini dipindahkan ke ruang sebelah? Nah, dapat dianalisis secara psikolinguistik. Ujaran tersebut bermakna kemungkinan dipindahnya kursi tersebut, dan secara pragmatik, penutur berharap penutur memindahkan kursi tersebut. Intinya, menurut kajian psikolinguistik, penggunaan bahasa sebagai makhluk biologis sebagai anggota masyarakat dan kondisi kejiwaan tertentu dalam situasi tertentu dan untuk mencapai tujuan tertentu selalu berusaha memiliki bentuk tuturan yang sesuai dengan siapa dia bertutur, di mana, dan dalam situasi yang bagaimana. Yang keempat, hubungan pragmatik dengan gramatikal. Ada pula hubungan pragmatik dengan gramatikal ini. Pragmatik dan gramatikal merupakan dua kajian yang tak dapat dipisahkan meskipun keduanya tidak sejalan. Gramatikal lebih terkonsentrasi pada kaidah, sedangkan pragmatik lebih berfokus pada konteks antara penutur dan penutur yang saling memahami. Atau pragmatik dengan gramatikal merupakan dua hal yang menyatu dalam suatu kerangka acuan studi linguistik.
Pragmatik lebih menekankan pada maksud sebuah tuturan, sementara gramatikal lebih terkonsentrasi pada sebuah tuturan. Makna gramatikal sangat terikat pada kaidah-kaidah tata bahasa, sedangkan makna pragmatik lebih ditentukan oleh faktor konteks yang membangun sebuah tuturan. Seperti contoh berikut, hari ini di rumahku ada acara, kamu ada acara enggak? Nah, secara gramatikal kalimat tersebut memiliki maksud bertanya apakah ada acara, namun secara pragmatik kalimat tersebut berfungsi untuk menghadiri acara. Nah, teman-teman, itulah pembahasan tentang hubungan pragmatik dengan disiplin ilmu lainnya. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.